Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian ketujuh dari materi recursive searching dan sorting, di mana bagian ketujuh ini kita membahas sorting pengurutan dengan penyisipan secara biner. Nah, metode pengurutan dengan algoritma penyisipan biner atau binary insertion sort memperbaiki metode pengurutan dengan algoritma penyisipan langsung dengan melakukan proses perbandingan yang lebih sedikit sehingga proses pengurutan lebih cepat, ya. Metode penyisipan biner melakukan proses perbandingan dengan membagi dua bagian data dari posisi 0 sampai ke i kurang 1 yang disebut dengan bagian kiri dan kanan. Apabila data pada posisi ke i berada pada jangkauan kiri, maka proses perbandingan dilakukan hanya pada bagian kiri dan menggeser posisi sampai ke i. Nah, misalkan di sini data awal kita 5, 2, 4, 6, 1, 3. Jumlah indeks kita ada 6, ya, dimulai dari 0 sampai dengan 5. Jadi ada 6 data di sini, ya. Anggaplah indeks adalah i. Untuk setiap proses pengurutan data, perbandingan data dimulai dari indeks kedua, dalam hal ini adalah i sama dengan 1. Jadi proses pertama itu i sama dengan 1, x sama dengan 1, j sama dengan 0. Nah, di sini x kecil dari j, ya, A2 kecil dari 5. Nah, di sini 2, ya. 2 adalah kecil dari 5. Kalau benar maka terjadi pergantian tempat, yaitu 2, 5, 4, 6, 1, 3. Nah, proses kedua, I kita adalah sama dengan 2, ya. J sama dengan 1, kemudian X-nya sama dengan 2. Nah, X kecil dari J, ya. Apakah X itu kecil dari J? Nah, 4, apakah, nah, yang kedua lagi, ya, apakah 4 kecil dari 5? Benar, ya, maka ini tidak terjadi pergantian tempat. Tetap 2, 4, 5, 6, 1, 3, ya. Nah, kemudian X kecil dari J, apakah 4 kecil dari 2? Salah, ya, karena 4 kecil dari 2 salah, maka nilainya ini tetap, ya. Nah, proses yang ketiga, di I sama dengan 3, J sama dengan 2, dan X sama dengan 3, di mana X kecil dari J, ya. Apakah 6 kecil dari 5? Salah. Kalau dia salah, ya, jika sebuah proses bernilai false, maka proses tersebut tidak akan dilanjutkan, karena secara otomatis data yang ada di sebelah kiri semuanya sudah terurut. Nah, data sebelah kiri di sini 2, 4, 5 ini sudah berurut, ya. Nah, kita lanjut ke proses yang keempat. Nah, proses yang keempat di sini adalah kita melihat yang bagian kanannya lagi, ya. I sama dengan 4, J sama dengan 3. Nah, I sama dengan 4, J-nya lanjutkan 3, kemudian X-nya sama dengan 4. Nah, di sini apakah X kecil dari J? Ya, 1. Apakah 1 kecil dari 6? Ya, 1. Nah, 1 ini kecil dari 6. Jawabannya adalah benar, ya. Kalau benar, maka kita lakukan pengurutan 2, 4, 5, 1, 6 ditukarkan, gitu, ya. Kemudian apakah 1 kecil dari 5? Nah, dia bergeser, ya. Berarti nanti 1 ini menggantikan 5. Nah, berarti 2, 4, 1, 5. Nah, ini tetap belakangnya, ya. Kemudian 1 kecil dari 4. Dilihat lagi data depannya. Apakah 1 kecil dari 4? Iya, maka ia bergeser, ya. Lanjut lagi, apakah 1 ini kecil dari 2? Iya, maka berpindah. Sehingga kita peroleh nanti nilainya yang terakhir itu adalah 1, 2, 4, 5, 6, 3. Nah, proses yang kelima ini yang kita lakukan lagi, ya. Untuk I sama dengan 5, J sama dengan 4, X sama dengan 5. Nah, di sini apakah X kecil dari J? Nah, ini lagi, ya. Ini 3. Apakah 3 itu kecil dari 6? Ya. Iya, kalau iya maka ia berpindah, ya, terjadi penukaran. Berarti 1, 2, 4, 5, 3, 6. Nah, ini berganti tempat. Kemudian 3 dibandingkan dengan 5 karena lebih kecil, dia maju ke depan, tukar nih. Selanjutnya 3 dengan 4, gitu kan. Apakah 3 kecil dari 4? Benar. Nah, maju ke depan, ya. Begitu juga nanti 3 kecil dari 2 salah, maka ini udah terakhir, ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah contoh program untuk kita melakukan metode yang berikutnya ini, ya. Ini bisa Anda baca, ya. Baik,
cukup ini dulu yang Bunda berikan ya untuk metode yang ketiga daripada sorting, yaitu binary ya. Untuk metode yang terakhir quicksort nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.